Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami tentang pengorganisasian atau organizing yang beranggotakan 1 Rusdianto dengan NIM 2222177, 2 Karismaita Dwi Fitriani dengan NIM 222198, dan saya sendiri Opi Caesar Chelsea dengan NIM 2222189. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Pengorganisasian, organizing. Proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Pengertian. Cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja yang paling efektif. Pengelompokan kegiatan suatu organisasi diikuti dengan penugasan seorang manajer dengan wewenang pengawasan terhadap anggota kelompok. Hubungan antara fungsi jabatan, tugas-tugas, dan para karyawan. Cara manajer melakukan pembagian tugas dan pendelegasian wewenang. Prosedur proses pengorganisasian. 1. Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logik dapat dilaksanakan oleh satu orang. 3. Penggandaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Aspek-aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian. 1. Pembagian kerja. 2. Departementalisasi. 3. Bahkan organisasi formal. 4. Rantai perintah dan kesatuan perintah. 5. Tingkat-tingkat hierarki manajemen. 6. Saluran komunikasi. 7. Penggunaan komite. 8. Rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal. Rantai perintah. Direktur, wakil direktur, manajer divisi, manajer departemen, kepala penyelia atau superintenden, penyelia, karyawan. Struktur organisasi atau desain organisasi. Definisi. Mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Aspek utama proses penyusunan struktur organisasi. 1. Departementalisasi. Pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Tercermin pada struktur formal, tampak oleh suatu bahkan organisasi. 2. Pembagian kerja. Pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Unsur-unsur struktur organisasi terdiri dari spesialisasi kegiatan berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi atau pembagian kerja dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja atau departementalisasi. Standarisasi kegiatan merupakan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksanakannya kegiatan seperti yang direncanakan. Koordinasi kegiatan.
menunjukkan prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan-satuan kerja dalam organisasi. Sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan menunjukkan lokasi atau letak kekuasaan pembuatan keputusan. Ukuran satuan kerja menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rusdianto. Bagan organisasi menggambarkan 5 aspek utama suatu struktur organisasi, yaitu 1. Pembagian kerja. Setiap kontak menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi dan tingkat spesialis yang digunakan. Manajer dan bawahan. Rantai perintah. Rantai perintah menunjukkan hubungan wewenang tanggung jawab yang menghubungkan atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi. Tipe pekerja yang dilaksanakan. Label dan deskripsi pada tiap kontak menunjukkan pekerjaan organisasi atau bidang tanggung jawab yang berbeda. Pengelompokan segmen pekerjaan, departementalisasi. Keseluruhan bagian menunjukkan atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisasional dibagi dasar fungsional atau divisional atau lainnya. Tingkatan manajemen. Suatu bagian tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan, tetapi juga keseluruhan hierarki manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maita. Yang terakhir yaitu bentuk bagan organisasi. Yang pertama bentuk piramid. Bentuk ini yang paling banyak digunakan karena bentuknya yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti. Next. Yang kedua yaitu bentuk vertikal. Dalam hal pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah, hanya bagan vertikal berwujud tegak sepenuhnya. Next. Bentuk horizontal. Bagan ini digambarkan secara mendatar. Aliran wewenang dan tanggung jawab yang digambarkan dari kiri ke kanan. Bentuk organisasi lingkaran. Bagan ini menekankan pada hubungan antar satu jabatan dengan jabatan lain. Bahkan bentuk lingkaran menjadi jarang sekali digunakan dalam prakteknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.